Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit ya. Saya berharap, berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan baik ya pagi hari ini. Amin ya. Tema kita pada hari ini adalah mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Mengampuni karena kita telah diampuni oleh Allah. Amin ya. Matius 18 saudaraku ayat 21 dan 22 ya, ayat yang luar biasa ini berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Dan saudaraku, mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita adalah salah satu saudaraku perintah Tuhan Yesus yang seringkali memang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah yang sudah mengampuni. Banyak orang berkata, saya mau mengampuni orang itu, saya mau mengampuni orang itu. Tetapi kan kesabaran manusia itu ada batasnya. Seringkali orang berkata seperti itu. Nah saudaraku, Petrus juga berpikir seperti itu. Ia merasa sudah sangat rohani ketika menawarkan pengampunan sampai dengan 7 kali saudaraku. Namun jawaban Tuhan Yesus standar yang sangat tinggi. Kita harus mengampuni orang lain tanpa batas. Mengampuni di atas standar dan pengertian manusia. Nah saudaraku, seperti biasa dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 ini, mari kita akan belajar 3 kebenaran dengan tema mengampuni tanpa batas. Mengampuni karena kita telah diampuni oleh Allah. Kebenaran yang pertama saudaraku, pengampunan manusia itu selalu memiliki batas saudaraku ya. Kembali saya bacakan Matius 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Konteks di sini dalam ayat ini saudaraku, dalam tradisi Yahudi, itu memang mengampuni orang itu batasannya adalah sebanyak 3 kali. Itu sudah dianggap baik saudaraku ya. Jadi kalau orang bersalah diampuni, bersalah diampuni 3 kali, wah itu sudah hebat. Nah di sini Petrus dengan percaya diri ya, dia naikkan standar saudaraku pengampunan tradisi Yahudi menjadi 7 kali. Angka yang lebih baik menurut ukuran pemahaman manusia atau religi atau religius tradisi Yahudi. Di sini kita belajar saudaraku bahwa pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus menunjukkan kesungguhannya, di mana Petrus memang mau taat tetapi masih terbatas dalam mengampuni dan masih mengontrol batas pengampunan itu. Hal ini mencerminkan hati manusia yang seringkali mau mengampuni tetapi masih ingin tetap memegang haknya. Ya, memberi batas untuk menghentikan pengampunan saudaraku. Karena berkata, ya manusia berkata saya sudah mengampuni, tetapi jangan lagi diulang ya. Kesabaran manusia kan ada batasnya. Seringkali itu terjadi. Tapi di sini kita diajar saudaraku bahwa pengampunan yang dihitung bukan lagi pengampunan yang sejati, melainkan toleransi yang sementara. Karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengajaran bahwa mengampuni itu tanpa batas, saudaraku. Inilah yang harus kita lakukan saat kita mengampuni orang lain, ya. Amin ya. Mengampuni suami, istri, anak-anak. Memang kita perlu kekuatan daripada Tuhan Yesus, dari kekuatan daripada Roh Kudus supaya bisa mengampuni tanpa batas. Amin ya. Kita tetap berjuang saudaraku. Amin. Kebenaran yang kedua saudaraku, mengampuni tanpa batas adalah
pengampunan yang sejati tidak diukur dengan angka, tetapi dengan kasih yang tak terbatas. Matius 18 ayat 22 saya bacakan lagi. Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Angka 7 seringkali disebut angka sempurna ya. Bahkan di sini 70 kali 7 kali, saudaraku. Wow ya. 70 kali 7 kali dalam bahasa Yunaninya disebut dengan hebdomekontakis hepta ya. Bisa diterjemahkan 70 kali 7 atau 490 kali. Nah, maksud Tuhan Yesus di sini bukan perkalian, sekedar perkalian ya, yang terbatas 490 kali, tapi ini adalah pengampunan yang tidak dibatasi, saudara. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan konsep pengampunan dari suatu jumlah kepada sikap hati, dari perhitungan ya, perkalian perhitungan kepada kerelaan dan kemurahan hati, kerelaan dan kemurahan hati untuk mengampuni. Wow, jadi saudaraku, pengampunan sejati tidak diukur dengan jumlah angka-angka atau perkalian, tetapi pengampunan sejati dilakukan, saudaraku, dengan kasih Allah. Ya, mari kita belajar, saudaraku. Jangan merasa dirugikan kalau kita mengampuni orang lain ya, mengampuni suami, apalagi mengampuni istri, anak-anak, keluarga, ya, atau teman gereja, bahkan hamba Tuhan atau siapapun. Mari kita lepaskan pengampunan, saudaraku. Karena pengampunan itu tanpa batas, supaya hidup kita diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, dasar pengampunan tanpa batas adalah karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu saudaraku ya. Kita lihat saudaraku dalam Efesus 4 ayat 32 nih, ayat yang luar biasa, berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu," telah mengampuni saudara dan saya. Kemudian Kolose 3 ayat 13, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Jadi saat kita menyadari betapa besarnya dosa kita, kenajisan, keburukan kita, kekotoran kita, dan telah diampuni oleh Tuhan Yesus, saat kita minta ampun kepada Tuhan Yesus, karena anugerahnya saudaraku, karena kasih Tuhan Yesus, ini akan lebih mudah bagi kita untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain. Karena kesalahan kita juga banyak. Kalau sehari kita berbuat 1 kali atau 3 kali, berarti setahun tuh 1000 kali kurang lebih. Lah kalau umur kita sekarang 30 atau 40 atau 50 atau 70 tahun, berarti kita tuh udah banyak dosa, saudaraku. Tetapi Tuhan mau mengampuni kita. Itulah dasarnya kenapa kita harus mengampuni orang lain tanpa batas. Kalau saya boleh gambarkan seperti seorang debitur yang punya hutang triliunan rupiah. Triliunan, kemudian dihapuskan itu hutangnya. Tetapi ia tetap menagih hutang temannya yang berjumlah misalnya cuma 100.000, berjumlah kecil. Saudaraku, inilah gambaran ironisnya orang yang lupa anugerah pengampunan dari Tuhan. Ya, itu konteks dari pasal ini ayat 23 sampai 35 ya saudaraku. Jadi dalam dunia ini orang berkata, balas mereka setimpal dengan perbuatannya. Seringkali gitu kan, dendam. Tetapi kasih Tuhan Yesus mengajar kepada kita, ampunilah mereka tanpa batas. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari Matius 18 saudaraku, ayat 21 dan 22 ya, dengan tema pengampunan tanpa batas. Mengampuni karena kita telah diampuni oleh Allah. Yang pertama, pengampunan manusia selalu memiliki batas. Yang kedua, pengampunan sejati tidak diukur dengan angka-angka, tetapi dengan kasih yang tak terbatas ya. Dan kebenaran yang ketiga,
Dasar pengampunan tanpa batas karena apa? Karena kita sudah lebih dahulu diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita saudaraku oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Matius 18 ayat 21 sampai 22 saya bacakan lagi. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin saudaraku ya. Mari kita mengampuni tanpa batas. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, tiliklah hati kami satu persatu. Mungkin ada di antara kami yang melihat tayangan Morning Spirit ini sedang ada dalam kepahitan, sakit hati, dendam karena disakiti, ditipu, difitnah, diperlakukan tidak adil atau apapun. Kuatkan Tuhan saudara-saudariku supaya bisa mengampuni, supaya bisa melepaskan pengampunan sehingga ada damai sejahtera. Karena kami harus mengampuni tanpa batas. Itulah yang Kau ajarkan kepada kami. Karena kami juga sudah diampuni oleh Engkau Tuhan Yesus tanpa batas. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua. Biarlah kasih-Mu yang memenuhi hati kami. Sehingga kami dapat mengampuni sesama bila mereka berdosa tanpa batas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Marilah kita mengampuni tanpa batas dan tetap semangat. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.